Pemirsa, penyidik Pitsus Kejati Bali terus mengembangkan pemeriksaan terkait OTT petugas imigrasi Ngurah Rai Tuban. Menurut informasi Jumat 17 November, penyidik sudah mengamankan barang bukti hasil penggeledahan di imigrasi Bandara Ngurah Rai. Menurut Kasipenkum Agus Eka Sabana, sejumlah barang bukti yang disita selain uang 100 juta rupiah, ada satu bundel dokumen SOP, SK Menteri, SK Kepala Kantor, Nota Dinas, dan lainnya. Dijelaskan pula, petugas menyita sebuah NVR Network Video Recorder CCTV merek Hikvision lengkap dengan kabel dan adaptor. Masih soal barang bukti OTT, petugas menyita satu bundel dokumen proses bisnis visa kunjungan saat kedatangan elektronik IVOE, 5 buah handphone, buku saku pemeriksaan keimigrasian di TPI, tim bagian program dan pelaporan Sesdijenim asli. Diberitakan sebelumnya setelah menetapkan HS selaku Kepala Seksi Pemeriksaan 1 Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai sebagai tersangka, tim Pitsus Kejati Bali melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang berada di Bandara Gusti Ngurah Rai. Dijelaskan dari hasil penggeledahan diamankan sejumlah barang bukti yang nanti akan dipilah mana yang berkesesuaian dengan perkara ini. Dalam kasus pungli ini, penyidik kejaksaan telah menetapkan HS sebagai tersangka yang saat ini sudah ditahan di LP Kerobokan. Kasipenkum Kejati Bali Agus Eka Sabana menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali, telah didapatkan minimal 2 alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti, surat dan barang bukti, serta alat bukti petunjuk. Sedangkan 4 lainnya berstatus sebagai saksi sehingga dilepas alias tidak dilakukan penahanan. Namun demikian, pihaknya terus memperdalam kasus fast track ini. Dia melanjutkan, soal ada dugaan bahwa ini juga terjadi di grup yang lain, pihak kejaksaan akan mendalami itu. Kembali dijelaskan, fast track sebenarnya diperuntukkan untuk penumpang yang disabilitas, ibu hamil, yang menggunakan difabel, menggunakan kursi roda, orang membawa anak kecil yang datang dari luar negeri. Kalau modusnya fast track ini, jadi yang didapatkan dari alat bukti kemarin dan hari ini terus dikembangkan bahwa ada fast track itu sebenarnya diperuntukkan untuk penumpang yang disabilitas, ibu hamil yang menggunakan difabel, kursi roda, truk, terus membawa anak kecil, warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri, terus warga negara asing yang memiliki kitab itu melalui gate dari 10 gate 1, gate 2 diperuntukkan untuk itu. Jadi disinilah modusnya warga negara asing yang tidak ingin antre lama mengikuti prosedur yang benar itu melalui di gate itu. Jadi bukan prosedur pemeriksaan imigrasinya yang disalahgunakan, tetapi menggunakan fasilitas itu yang harusnya kalau manual itu mereka harus antri bisa lebih dari 1 jam, 2 jam tergantung jam sibuknya, itu bisa lebih cepat gitu. Jadi kenyamanan warga negara asing itu yang dimanfaatkan oleh oknum ini gitu. Jadi aturannya atau program ini itu tidak berbayar. Orang difabel itu menggunakan fasilitas itu tidak bayar. Gitu. Siapapun menggunakan itu tidak dibayar. Apalagi di luar yang diperuntukkan gitu. Tim Liputan melaporkan.